Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azza Maur Andini dari NIM 2106311000007 dari kelas 3A Pendidikan Informatika. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah praktikum jaringan komputer. Dan pada tugas ujian tengah semester ini, saya memilih paket soal A yang dimana nantinya akan meliputi materi pada modul 1 dan 4. Dan nantinya saya akan menjelaskan materi seputar modul 1 yaitu subnetting dan cara menghitung jumlah subnet sampai tabel pembagian subnet. Dan yang kedua yaitu pada modul 4 yang akan membuat skema topologi jaringan. Kemudian terdapat konfigurasi DHCP server dan konfigurasi DNS server. Nah, pada subnetting di sini memiliki pengertian yaitu teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Biasanya digunakan untuk memudahkan jaringan seperti sistem dan network administrator dalam bekerja. Selanjutnya, saya akan memberi cara untuk menghitung jumlah subnet sampai tabel pembagian subnet. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah subnet. Nah, jumlah subnet di sini saya menggunakan IP 192.168.2.0 dengan subnet mask 26. Selanjutnya yaitu 255.255.255.192. Lalu menghitung bilangan biner. Bilangan biner di sini terdapat 8 bit yaitu 111456788. Nah, bilangan biner di sini yang terdapat 26 bit yaitu terdapat dari jumlah subnet masknya. Yang dimana jika pada masing-masing bit ini sudah berjumlah 8, maka sisanya akan ditambahkan dengan 0. Kemudian menghitung jumlah subnet. Nah, jumlah subnet di sini memiliki rumus yaitu 2n. Nah, n di sini merupakan jumlah bit yang aktif. Nah, maksud dari jumlah bit yang aktif yaitu bit dari sini. Jumlah bit yang aktif. Jumlah bit yang aktif dimulai dari oktet keempat yaitu ini. Dimulai dari angka ke-1. Nah, jumlah bit yang aktif di sini ada 2 yaitu 1, 2. Jadi 2 masukkan 2 di sini yaitu jumlah bit yang aktif. 2 pangkat 2 sama dengan 4, yaitu jumlah subnetnya 4. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah host per subnet. Nah, jumlah host di sini memiliki rumus yaitu 2x min 2. 2x di sini, x merupakan sisa bit. Nah, sisa bit itu yaitu 0. Nah, pada IP 192.168.2.0 yang memiliki subnet 26, subnet mask 26 ini memiliki sisa bit. Sisa bit yaitu angka 0 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 pangkat 6 dikurangi 2. 2 pangkat 6 yaitu 64. 64 dikurangi 2 sama dengan 62 host.
Selanjutnya yaitu menghitung blok subnet. Nah, blok subnet di sini 256. Nah, 256 ini merupakan rumus. Jadi tidak bisa dirubah atau ditambah atau dikurangin. Nah, 26 ini memang sudah permanen. 256 dikurangin 192. 192 ini didapatkan oleh ini. Nah, selanjutnya 256 dikurangin 192 sama dengan 64. Jadi blok subnetnya yaitu 64. Nah, blok subnet di sini yaitu 0, 64, 128 dan 192. Nah, seperti ini cara untuk menghitung jumlah subnet. Selanjutnya yaitu untuk tabel pembagian subnet. Pada tabel pembagian subnet ini terdapat subnet, terdapat host pertama, host terakhir, dan broadcast. Pada subnet di sini diisi dengan IP, yaitu ini. Diisi dengan 192, 168, 2.0, 192, 168, 2.64, 192, 168, 2.128, 192, 168, 2.192. Untuk menentukan broadcast yaitu dikurangin 1 dari hasil subnet, yaitu 192, 168, 2.63, 192, 168, 2.127, 192, 168, 2.191. Nah, pada broadcast terakhir ini diisi dengan 192, 168, 2.255. 255 di sini termasuk broadcast terakhir. Nah, selanjutnya yaitu menentukan host pertama. Host pertama yaitu di sini tambah 1 dari hasil subnet, yaitu 192, 168, 2.1, 192, 168, 2.65, 192, 168, 2.127, 192, 168, 2.193. Nah, selanjutnya yaitu host terakhir. Nah, host terakhir di sini yaitu dari broadcast dikurangin 1, yaitu 192, 168, 2.62, 192, 168, 2.126, 192, 168, 2.190, 92, 168, 2.254. Nah, seperti ini hasilnya untuk menghitung jumlah subnet, yaitu jumlah subnetnya 4, jumlah hostnya 62, blok subnetnya 64. Nah, ini adalah hasil untuk tabel pembagian subnet. Selanjutnya, saya akan membuat topologi jaringan yang nantinya akan mengkonfigurasi DHCP server dan DNS server. Nah, awal mula buka software Cisco Packet Tracker, kemudian
Selanjutnya itu membuat skema jaringannya. Di sini memakai server. Selanjutnya switch. Lalu menggunakan PC. Kita menggunakan 3 PC. Pada skema jaringan ini dihubungkan oleh kabel Stripe. Nah, seperti ini skema jaringan yang sudah saya buat. Selanjutnya untuk mengkonfigurasi server, yaitu klik pada server, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pilih tab config, kemudian untuk memberikan alamat IP pada server, pilih fast internet 0, kemudian isi IP address di sini, yaitu 192.168.7.70. Kemudian enter. Kemudian klik pada tab service dan lalu pilih menu DHCP. Pada menu DHCP ini di bagian start IP address 192.168.7, pada bagian kosong ini diisi dengan IP yang tadi, yaitu 70. Kemudian save, lalu on kan, di add. Jika seperti ini, yaitu full name-nya diubah dan lalu add. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya yaitu mengkonfigurasi pada masing-masing PC agar terhubung dengan server. Nah, pada konfigurasi IP PC ini yaitu pilih desktop, kemudian IP configuration, kemudian pilih DHCP. Yang nantinya IP di sini akan otomatis. IP pada server tadi yaitu 192.168.7.70. Nah, pada PC 0 yaitu 192.168.7.71. Selanjutnya pada PC 1 pilih DHCP. Nah, pada IP-nya akan muncul secara otomatis, yaitu di sini 192.168.7.72. Kemudian PC 3 desktop, IP configuration, pilih DHCP. Nah, selanjutnya IP pada PC 2 muncul secara otomatis juga, yaitu 192.168.7.73. Nah, kemudian kita uji koneksi antar PC dengan menggunakan Simple PDU. Kita coba pada PC 0 ke PC 1. Nah, jika status sukses, maka konfigurasi DHCP ini berhasil. Kita coba PC 1 ke PC 2. Nah, di sini berstatus sukses semua, maka konfigurasi DHCP di sini yaitu sudah berhasil. Selanjutnya yaitu mengkonfigurasi DNS server. Nah, pada mengkonfigurasi DNS server di sini, pertama yaitu klik icon server, kemudian pilih tab service, yaitu DNS. Nah, pada name di sini isikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yaitu mawar.net.
Lalu isikan address dengan IP server yang sudah dikonfigurasi sebelumnya, itu 192.168.7.70. Jangan lupa di on kan, kemudian save. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengkonfigurasi PC client, yaitu fungsinya mengecek apakah DNS server bisa diakses. Pertama-tama yaitu klik icon PC, kemudian desktop, lalu IP configuration, pilih static, kemudian isikan IP address yang masih satu jaringan dengan IP server, dan juga isikan DNS server dengan IP DNS yang sudah kita tambahkan di konfigurasi server tadi. Nah, IP address di sini yaitu 192.168.7.71, lalu DNS servernya itu 192.168.7.70. Kemudian PC 1 192.168.7.72, 192.168.7.70. Kemudian server yang PC yang ketiga yaitu pilih static 192.168.7.73. Nah, kemudian klik PC, lalu pilih desktop, dan kemudian klik web browser. Nah, pada URL di sini ketik alamat DNS server sesuai dengan DNS server yang tadi, yaitu mawar.net. Nah, di sini terdapat bacaan ujian tengah semester Welcome to Praktikum Jaringan Komputer 3A DHCP Server dan DNS Server. Kemudian pada Quick Links terdapat HTML page, profile, image page, dan image. Nah, jika saya klik profile akan muncul. Nah, di sini terdapat biodata saya atau tentang saya, yaitu selamat datang di website ini. Perkenalkan, nama saya Nur Azamor Andini dari kelas 3A dengan NIM akhir 007. Sekarang saya sedang menyelesaikan tugas ujian tengah semester untuk memenuhi mata kuliah praktikum jaringan komputer. Terima kasih. Nah, jika saya klik back akan muncul di menu yang tadi, yaitu seperti ini. Nah, jika hasil konfigurasi DNS tersebut pada web browser dengan memasukkan URL yang sudah dimasukkan pada DNS server yang tadi, jika muncul yang seperti ini, maka konfigurasi DNS tersebut sudah berhasil. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.